Masa tanggap darurat selama 4 bulan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum bisa mengakhiri situasi karhutla di daerah tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Situasi kebakaran hutan dan lahan yang masih terus meluas membuat pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana karhutla hingga 20 hari ke depan. Sementara itu, buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Masa tanggap darurat selama 4 bulan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah belum bisa mengakhiri situasi karhutla di daerah tersebut. Kebakaran lahan yang masif terjadi membuat Pemkab memperpanjang masa tanggap darurat selama 20 hari ke depan. Guna keberhasilan dalam mengatasi karhutla di masa perpanjangan status ini, Polres Kota Waringin Timur melakukan pengecekan ulang semua peralatan pendukung dan personil untuk keberhasilan penanganan karhutla. Kendaraan pendukung untuk suplai air yang selama ini menjadi kendala juga ditambah. Kita melaksanakan kegiatan pengecekan ulang berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla karena kita sudah terhitung mulai dari operasi aman usaha dan sampai sekarang kita masih melakukan kegiatan penanganan, dan tentunya sarana prasarana harus kita lakukan pengecekan. Berikut personil kita bagikan vitamin, kemudian masker, pelindung mata, kemudian kita berikan juga sarung tangan sehingga pada pelaksananya di lapangan setidaknya keselamatan personil dan kesehatan personil juga kita jaga. Sementara itu, kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan, dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tak hanya di Kalimantan, kasus kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah provinsi. Berdasarkan data BNPB, sedikitnya ada 5.923 titik api yang terdeteksi di 6 provinsi prioritas, dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai sedikitnya 62.786 hektar. Dari Kalimantan Tengah, Tim Liputan IDX Channel. Komisi 11 DPR RI mengungkapkan dalam Undang-Undang P2SK, BI tidak hanya fokus menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan, tetapi juga wajib menjalankan bauran kebijakan yang menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal, pasca revisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan stabil. Padahal faktanya di lapangan, menurut Haikal, masih banyak terjadi pemutusan hubungan kerja hingga mengalami deindustrialisasi. Haikal meminta calon gubernur BI Destri Damayanti harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi di sektor real. Bahwa memang kita punya target untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ke 8%. Dan harapan saya itu adalah 8% yang berkualitas. Supaya tadi bahwa kalau ada pertumbuhan kredit, jangan hanya di sektor korporasi, tapi bisa juga sampai ke UMKM. Karena memang kita semua udah di Komisi 11, dan saya yakin Ibu di BI juga sangat paham bahwa perekonomian kita ini mayoritas ini kan di sektor UMKM, di sektor informal. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk meningkatkan mereka masuk ke sektor formal, supaya juga mereka bisa menjadi kontributor. Danantara Indonesia meresmikan groundbreaking fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik Kota Bekasi. Proyek ini ditargetkan mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun menjadi energi listrik dan mampu menyerap hingga 1.000 tenaga kerja hijau. Danantara Indonesia melalui anak usahanya PT Danantara Investment Management dan PT Daya Energi Bersih Nusantara meresmikan groundbreaking fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik Kota Bekasi. Proyek strategis bernilai investasi 3 triliun rupiah ini ditargetkan mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun menjadi energi listrik.
Menurut Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahril, proyek ini hadir sebagai solusi nyata atas kondisi darurat sampah perkotaan, khususnya di TPA Kota Bekasi yang telah melebihi kapasitas. Selain mengurangi volume sampah secara drastis, proyek PSL ini ditargetkan mampu menyerap hingga 1.000 tenaga kerja hijau, serta menyalurkan pasokan energi bersih bagi puluhan ribu rumah tangga. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan 55.000 rumah masyarakat Kota Bekasi. Dan inisiatif yang bernilai 3 triliun ini dari sisi investasi diperkirakan menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 90%. Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan sampah bukanlah masalah yang hanya dialami oleh satu daerah atau satu orang saja. Permasalahan sampah adalah permasalahan bersama kita semua. Mari berkolaborasi dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bersih dan asri, aman, sehat, resik, dan indah. Fasilitas PSL Kota Bekasi dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada pertengahan 2028. Proyek ini akan mengelola sampah menggunakan teknologi Moving Grade Initiator berstandar emisi ketat Uni Eropa atau EU-EED. Proyek strategis ini diklaim menjadi langkah konkret dalam mentransformasi sistem pengelolaan sampah terintegrasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Malaysia kembali menghadapi masalah kabut asap yang terjadi di beberapa kawasan dalam beberapa pekan terakhir. Data terbaru menunjukkan kualitas udara di sekitar 30 wilayah di negara jiran tercatat dalam kategori tidak sehat di tengah kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia melaporkan sebanyak 29 wilayah mencatat indeks polutan udara atau API dalam kategori tidak sehat dengan angka API tertinggi yakni 182 tercatat di stasiun pemantauan di markas kepolisian distrik Serian Sarawak. Berikutnya adalah Johan Setia di Selangor dengan angka 173 dan Seri Aman di Sarawak dengan 170. Departemen Lingkungan Hidup Malaysia menilai peningkatan jumlah wilayah dengan kualitas udara tidak sehat di sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia serta sejumlah wilayah di Sarawak disebabkan oleh pergerakan kabut asap dari berbagai arah. Bahkan temuan ASEAN Specialized Meteorological Center yang berbasis di Singapura mendeteksi 287 titik panas terjadi di Kalimantan dan 65 titik panas di Sumatera. Di Malaysia sendiri terdapat 11 titik panas yang terdeteksi yakni 8 di Sarawak, 2 di Johor dan 1 di Selangor. Israel menyerbu kantor Badan PBB untuk pengungsi Palestina di wilayah Yerusalem. Pemerintah Israel mengklaim serbuan tersebut dilakukan karena Badan PBB tersebut tidak mengantongi hak kepemilikan lahan di Yerusalem. Pasukan Israel menyerbu pusat pelatihan kejuruan Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Kalandia dan Kubur Akab yang melayani sekitar 16.000 pengungsi Palestina di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Penggerebekan ini menyusul serangan Israel terhadap kantor pusat UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki beberapa bulan lalu. Langkah ini sering desakan para menteri sayap kanan Israel untuk membubarkan UNRWA dan organisasi lain yang melayani warga Palestina. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan pemerintah kota Yerusalem telah memulai pekerjaan untuk mendirikan kompleks pendidikan dan komunitas baru di lokasi kantor UNRWA yang diklaim akan melayani ribuan penduduk Palestina di Kafir Akab. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, kompleks yang direncanakan itu nantinya diharapkan mencakup sekolah, masjid, fasilitas olahraga, dan fasilitas kesehatan. Israel mengklaim lahan tersebut telah menjadi milik Jewish National Fund sejak tahun 1937 dan telah dialokasikan kepada pemerintah kota Yerusalem. Pemerintah Israel juga menuduh UNRWA telah memagari dan menggunakan lahan tersebut selama beberapa dekade tanpa memiliki hak kepemilikan. Pemerintah Israel juga merujuk pada undang-undang yang disahkan Knesset pada Oktober 2024 yang melarang kegiatan UNRWA di Israel. Berbagai sumber, IDX Channel.